Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fathia Rifda Aulia. Kali ini saya akan membahas mengenai materi motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Selanjutnya, motivasi berasal dari kata lain motif, yang berarti dorongan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, atau driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal-hal yang memengaruhi motif disebut motivasi. Michel J. Jussius menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Selanjutnya, ada tips dan strategi untuk menemukan motivasi dalam diri. Yang pertama, temukan tujuan yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas dan spesifik dapat membantu kamu fokus pada apa yang ingin dicapai dan meningkatkan motivasi dalam diri. Yang kedua, temukan alasan yang kuat, yaitu temukan alasan yang kuat mengapa kamu ingin mencapai tujuan tersebut. Alasan yang kuat akan membantu kamu mempertahankan motivasi dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, visualisasikan keberhasilan. Caranya, visualisasikan diri kamu mencapai tujuan kamu dan rasakan perasaan keberhasilan itu. Ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan membantu kamu tetap fokus pada tujuan kamu. Yang keempat, ambil langkah kecil. Terkadang, mencapai tujuan besar dapat terasa menakutkan atau sulit, maka mulailah dengan mengambil langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan memberi kamu kepercayaan diri. Yang kelima, beri dukungan dan penghargaan. Berikan diri kamu dukungan dan penghargaan setiap kamu mencapai langkah kecil menuju tujuan kamu. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan memberi kamu dorongan untuk terus maju. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan wawancara saya terhadap salah satu mahasiswa UMP, dapat disimpulkan motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk mengupgrade dirinya supaya cara belajarnya menjadi lebih baik ke depannya. Menurut Sardirman, motivasi pada diri seseorang itu
memiliki ciri-ciri A. Tekun menghadapi tugas, B. Ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa, C. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, D. Lebih senang bekerja mandiri, E. Tidak cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin, F. Dapat mempertahankan pendapatnya, G. Tidak cepat menyerah terhadap hal yang diyakini, H. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita atau aspirasi siswa. Di sini contohnya motivasi belajar yaitu keinginan anak-anak kecil untuk belajar berjalan, makan makanan yang lezat, dan berebut permainan, serta dapat bernyanyi dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada kemampuan siswa. Jadi kemampuan setiap anak berbeda-beda, terutama pada anak yang kesukaran mengucapkan huruf R. Keberhasilan membaca suatu buku bacaan akan menambahkan kekayaan pengalaman hidup. Jadi keberhasilan tersebut memuaskan dan menyenangkan hatinya. Secara perlahan-lahan terjadilah kegemaran membaca pada anak yang semula sukar mengucapkan huruf R yang benar. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani memengaruhi motivasi belajar. Jadi ketika siswa tersebut sedang sakit, lapar, atau marah-marah, itu akan mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya, seseorang siswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan mudah memutuskan perhatian, akan lebih mudah menangkap pelajaran. Yang keempat, ada kondisi lingkungan. Jadi, lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Kondisi lingkungannya sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan perlu ditingkatkan. Karena dengan adanya lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, semangat dan motivasi belajar mudah untuk diperkuat. Kemudian yang ketiga, ada kondisi siswa. Ketika siswa itu sedang sakit, lapar, atau marah-marah, itu akan mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya, siswa yang sehat, kenyang, dan gembira itu akan mudah untuk memutuskan perhatian atau memahami pelajaran. Kemudian ada yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan siswa itu contohnya meliputi keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Jadi, lingkungan yang baik itu akan
menjadi semangat motivasi belajar itu semakin kuat. Dan yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan siswa berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. Pembelajaran yang masih berkembang jiwa raganya, lingkungan yang semakin bertambah baik berkat dibangun, merupakan kondisi dinamis yang bagus bagi pembelajaran. Guru profesional diharapkan mampu memanfaatkan sumber surat kabar, majalah, siaran radio, televisi, dan sumber belajar di sekitar sekolah untuk memotivasi siswa dalam belajar. Dan yang keenam, ada upaya guru dalam membelajarkan siswa. Upaya guru membelajarkan siswa terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Upaya pembelajaran di sekolah meliputi hal-hal berikut. A. Menyelenggarakan tertib belajar di sekolah. B. Membina disiplin belajar dalam tiap kesempatan seperti pemanfaatan waktu dan pembelajaran fasilitas sekolah. C. Membina belajar tertib pergaulan. Dan D. Membina belajar tertib lingkungan sekolah. Di samping penyelenggaraan tertib yang umum tersebut, maka secara individual tiap guru menghadapi anak didiknya. Upaya pembelajaran tersebut meliputi A. Pemahaman tentang diri siswa dalam rangka kewajiban tertib belajar. B. Pemanfaatan penguatan berupa hadiah, kritik, hukuman, secara tepat guna, dan C. Mendidik cinta belajar. Upaya pembelajaran guru di sekolah tidak terlepas dari kegiatan luar sekolah. Pusat pendidikan luar sekolah yang penting adalah keluarga, lembaga agama, pramuka, dan pusat pendidikan pemuda yang lain. Siswa sekolah pada umumnya tergabung pada pusat-pusat pendidikan tersebut. Guru profesional dituntut menjalin kerjasama pedagogis dengan pusat-pusat pendidikan tersebut. Upaya pendidikan belajar tertib hidup merupakan kerjasama sekolah dan luar sekolah. Lalu, apakah pentingnya motivasi dalam belajar? Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Contohnya, setelah seorang siswa membaca suatu bab buku bacaan, dibandingkan dengan teman sekelasnya juga membaca bab tersebut, ia kurang berhasil menangkap isi, maka ia terdorong membaca lagi. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai ilustrasi, jika terbukti usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka ia berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Sebagai ilustrasi, setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti banyak tersendau gurau
misalnya, maka ia akan mengubah perilaku belajarnya. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Sebagai ilustrasi, jika ia telah menghabiskan dana belajar dan masih ada adik yang dibiayai orang tua, maka ia berusaha agar cepat lulus. Kemudian, ada bentuk-bentuk dari motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi intrinsik siswa adalah perasaan menyukai suatu materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa yang bersangkutan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Bentuk motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya, siswa rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya. Pujian dan hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru, dan lain-lain merupakan contoh konkret dari motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Kemudian, ada bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam kegiatan belajar di sekolah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Memberi angka. Angka yang baik bagi para siswa merupakan motivasi yang kuat, tetapi ada juga siswa yang hanya belajar untuk mengejar pokoknya naik kelas saja. Namun harus diingat oleh pendidik bahwa pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil belajar yang sejati. Oleh karena itu, cara memberikan angka-angka dapat dikaitkan dengan value yang terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada siswa sehingga tidak sekedar kognitifnya saja, tetapi juga keterampilan afeksinya. Dan yang kedua ada hadiah. Hadiah dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian, karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, hadiah yang diberikan untuk gambar terbaik mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak memiliki bakat menggambar. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Persaingan, baik individual maupun kelompok, dapat meningkatkan prestasi belajar. Memang, unsur persaingan ini dapat dimanfaatkan di dalam dunia industri atau perdagangan, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa. Yang keempat, ada pujian. Apabila ada siswa yang sukses dalam menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini merupakan bentuk reinforcement yang baik, positif, dan sekaligus motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya pun harus tepat, maka akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar. Yang kelima, hukuman. Sebagai reinforcement yang negatif, tetapi harus diberikan secara tepat dan bijak, bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, pendidik harus memahami prinsip-prinsip memberikan hukuman. Yang keenam, minat.
Motivasi muncul karena adanya kebutuhan. Begitu juga minat, sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Mengenai minat di antara lain dapat dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. B. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. C. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. D. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. Yang ketujuh, memberi ulangan. Memberi ulangan juga merupakan motivasi, tetapi juga harus diingat, pendidik jangan terlalu sering karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas. Dalam hal ini, pendidik harus terbuka, maksudnya kalau ada ulangan harus memberitahukan kepada peserta didik terlebih dahulu. Ego involvement. Ego involvement merupakan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertahankan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Sekian materi motivasi belajar dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah kau mengingat di saat